Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya baru rame-ramenya ya ini STB ini ya, terutama di Solo ini. Jadi sudah langka barangnya dan banyak yang bertumbangan. Pertumbangan itu apa ya, jadi ada yang baru beli terus dicoba sehari terus mati seperti itu, dikembalikan ke tokonya, nggak ada garansi. Banyak yang seperti itu, baru 1 minggu juga mati, banyak sekali ya. Saya sering sekali menolak perbaikan STB ya. Dulu sering sekali. Kenapa saya tolak? Pertama ya, dulu harganya murah ya. Kita di bawah 200.000 itu kita udah dapat merek metrik atau ya STB lah ya, sudah dapat ya. Dan itu banyak sekali rusak. Nah, yang jadi pertimbangan saya ada, pertama tentunya kalau orang kirim-kirim ke sini, tentunya pertama ongkosnya, yang kedua biaya kirim bolak-baliknya. Nah, itu yang jadi pertimbangan saya. Nah, jadi seperti itu. Kecuali ya kalian nggak masalah ya resiko biaya seperti itu. Tapi setelah saya melihat di Solo ini banyak yang langka, harganya terus mahal ya. Kecuali di online ya, kalau kalian cari online mungkin murah ya. Nah, tapi nggak tahu ya sekarang. Nah, kalau dulu saya cek ya memang murah ya, kecuali seperti merek Polytron, Akari atau sejenisnya itu memang agak mahal, walaupun nggak ada fasilitas untuk YouTube-nya itu agak mahal, karena saya rasa itu kelihatannya lebih bandel daripada merek-merek seperti ini ya, yang bodinya seperti inilah ya. Karena saya sering sekali di Solo sini menerima perbaikan seperti ini ya, seperti itu. Tentunya ya masalah biaya juga ya, tentunya seperti itu. Yang saya tolak dari luar kota itu, yang bikin saya jengkel itu adalah dia mengaitkan dengan YouTube saya. Nah, buat apa bikin video YouTube tapi nggak bisa perbaiki, nggak mau menerima perbaikan. Nah, ya salah satu pertimbangan saya itu ya, kalau kalian mau perbaiki, coba perbaiki di tempat servis terdekat dulu aja ya. Kenapa seperti itu ya, nanti kita lihat ya servis ini dengan harganya. Tapi kalau sekarang, harga yang sekarang menurut saya ya diperbaiki masih worth it ya, daripada beli baru. Tapi kalau dulu itu ya nggak worth it banget ya, servis dengan beli baru seperti itu. Tapi yang paling sering ya, oke kita langsung aja ya ke oblok-oblokannya. Yang paling sering itu rusaknya adalah mati, itu yang pertama. Yang kedua dia nyabut aja ya, nggak mau masuk ke menu ya, dihidupkan nggak mau, seperti itu. Paling sering ya, mati total itu paling sering seperti itu. Nah, ini ya ini rusaknya itu mati total ya. Saya coba colokkan seperti ini. Nah, seperti ini, dia tidak hidup sama sekali. Nah, ini biasanya kalau mati total masalah di power supply ya, masalah di power supply Eko yang mendung, biasanya seperti itu ya, atau supply regulatornya bermasalah, bisa juga seperti itu. Tapi di sini ini tuh masalah di sini, atau mungkin di sini perkiraan saya, ini tombolnya itu macet seperti ini ya, nyantol seperti ini tuh, macet nyantol. Kalau ini kan bisa nyetik ya, bisa kan dia. Tapi kalau ini nyantol, nah bisa juga dia tidak mau hidup karena tombolnya ini ya. Tapi nanti kita bongkar, biasanya itu elkonya pada melendung ya. Oke ya, ini masih segel ya. Nah, coba saya bongkar dulu, kita perawan itu ya. Seperti itu. Kalau sekarang ya worth it ya memperbaiki gini ya, sesuai lah ya biaya servis sama. Tapi kalau luar kota lebih baik ya coba tempat servis terdekat dulu aja ya, salah satu tempat servis bisa. Tapi banyak juga yang mau kesini karena ya saya lebih percaya sama Mas Adi. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Tuh.
Nah seperti ini ya, bledos seperti ini. Nah, nanti kita ganti yang lebih besar, ini 1000, kita ganti yang lebih besar, 16 volt kita ganti yang lebih besar. Nah penyebabnya apa mas seperti ini? Oke ya, bentar ini, oh ini meleset ternyata ya tombolnya ya. Oke, berarti bukan dari tombolnya meleset. Memang jarang sekali sampai seperti ini. Nah cuma meleset aja nih, mungkin yang mencet dudunya terlalu anu ya. Nah, oke ya, jadi seperti ini ya, kurang lebih STB yang modelnya boxnya kaleng seperti ini rata-rata kurang lebih sama semua penyakitnya ya. Entah baru pakai 1 minggu, baru pakai beberapa hari, itu sama aja. Nah seperti itu. Nah kalau kalian beli, yang perlu kalian perhatikan ada STB ini panas. Jadi kenapa ini sampai meledos? Mungkin karena kapasitornya kualitasnya kurang bagus ya, karena dia tidak tahan panas. Nah seperti itu. Yang kedua memang ini panas. Solusinya adalah terkadang gini, orang itu lupa mematikan ya, dalam artian karena kan pasti pakai remote-nya pakai 2 ya, jadi satu untuk mematikan TV, hanya TV aja yang dimatikan, STB-nya tidak dimatikan, jadi dia nyala terus, kepanjer terus ya, sedangkan ini panas banget seperti itu. Jadi kalau kalian punya ya, kalau bisa dimatikan dua-duanya. Jadi kalau mau matikan 2 STB-nya baru TV-nya. Jangan TV-nya dulu baru STB-nya. Biasanya kadang orang lupa seperti itu ya. Jadi matikan dulu STB baru TV. Kalau menghidupkan ya sebaliknya, TV dulu baru STB ya, biasanya seperti itu. Kalau saya seperti itu ya. Di rumah itu saya seperti itu, karena ya pasti lupa. Seperti anak saya, istri saya nyetel itu pasti lupa. Ini sambil saya bongkar ya, saya sambil cerita biar kalian yang punya STB paling tidak punya gambaran biar awet seperti apa. Nah itu yang pertama ya, jangan lupa dimatikan. Kalau tidak sista ya matikan STB-nya juga ya. Tidak harus cabut listrik, cukup powernya sini ya, atau lewat remote. Nah kan remote-nya 2, jadi orang itu terkadang ya ingatnya cuma mateni TV-nya tok ya, seperti itu. Anunya nggak dimatikan STB-nya seperti itu. Nah untuk pencegahan yang lain adalah kalian tambah kipas ya, baik kipas AC ataupun DC ya, lebih baik seperti itu ya. Taruh di atasnya, tapi ini kalian harus, lubangnya ini kan kecil, ini kalian harus dipotong-potong ya lubangnya, nanti kipasnya taruh di atas seperti ini ya. Untuk supply-nya bisa juga ya pakai USB ya, cari sini ya supply 12 voltnya ya, atau yang 5 volt pasanginnya seperti itu. Atau bisa juga kalian beli kipas angin AC yang kecil ya, yang AC itu maksud saya bukan AC ya, tapi kipas yang langsung pakai colok listrik ya, perlu pakai adaptor langsung colok listrik, itu ada yang kecil. Dan ini kalian harus, kalau kalian taruh di atas ini harus kalian potong. Ini kan untuk angin-anginnya ya, untuk taruh di sini. Atau bisa juga kalian nanti ngambil supply-nya yang ada di sini ya, seperti itu ya. Jadi itu antisipasinya, karena ya kebanyakan rusaknya seperti ini, mati total ya. Nggak tahu ya kenapa seperti itu. Kualitasnya yang jelas menurut saya kurang bagus ya, merek apapun ya, kurang bagus. Jadi harusnya itu pemerintah ya, kalau udah gini ya dia harus bikin standar juga ya, biar kasihan juga ya sama yang orang-orang biasa itu. Kalau seperti saya, seperti ya nggak masalah ya, seperti ini. Kalau saya pakai merek lain ya, bukan pakai merek seperti ini. Merek lain apa mas? Ya tentunya yang bodinya nggak kaleng seperti ini ya, yang nggak ada fasilitas untuk YouTube-nya dan lainnya. Jadi kenapa saya lebih ya, ini lainnya juga ya, tips lainnya buat kalian. Saya karena ini juga ada, biasanya ada fasilitas untuk YouTube seperti itu ya. YouTube kadang untuk Google-nya itu untuk searching itu ya.
Google Chrome-nya seperti itu. Jadi dia ada juga fasilitas itunya. Ya, kalau saya lebih saran cenderung ya STB kita gunakan untuk STB aja. Jadi nggak ada untuk fasilitas untuk YouTubean dan lain-lainnya. Jadi mungkin lebih tidak panas ya. Lebih tidak panas, lebih awet lah ya. Itu menurut saya. Kalau kalian ya silakan. Mungkin kalau yang udah nyoba STB seperti ini ya, model seperti ini ya, merek apa aja tapi bentuknya kurang lebih modelnya seperti ini, bodinya seperti ini, nah, itu ya silakan ya. Atau kalian punya pengalaman yang lain biar awet, tulis di kolom komentar. Satu lagi ya, apa namanya, ini saya carikan equote-nya ini sambil saya apa namanya, informasi buat kalian biar pertama perawatan, yang kedua adalah keluhan lain ya yang sering saya dapati adalah sering sekali mendapat teman-teman ya, tetangga gitu, beli STP nggak bisa dipakai mas, nggak bisa diprogram dan sebagainya. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan adalah itu kabel ya, kabel antenanya dan antenanya ya. STB ini ya kurang lebih hampir sama seperti TV biasa analog ya. Jadi kalau kabelnya jelek ya tentunya sinyalnya bruet ya. Kalau antenanya sudah nggak bagus atau kurang tinggi ya, penangkapannya juga nggak bagus, bruet ya, seperti itu ya, sama juga seperti itu. Nah, kalau STB bedanya adalah antara ada sinyal atau tidak ya. Sinyal bagus, kalau bagus ya dia lancar, kalau nggak, sinyalnya nggak bagus ya tentunya bisa juga ngelak ya, ngelak atau putus-putus seperti itu ya. Nah, itu kemungkinan karena ya kurang bagus penerimaannya atau pemancarannya dari sana ya, baru awal-awal biasanya memang seperti itu. Nah, jadi kalian perhatikan dulu antenanya normal atau tidak sebelum dipakai itu, apa namanya, bruet atau tidak. Nah, seperti itu ya. Antena yang sudah lama banget itu juga penangkapan siarannya juga sedikit ya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya juga pengalaman punya saya masih antena model lama dan ya sudah lama usianya. Itu ketika saya search dia bisa nangkep cuma sedikit ya, siaran yang bisa diterima sedikit, nggak sampai 30 ya, di rumah ini. Tapi setelah ganti antena, kabelnya ganti, itu ya bisa sampai 30 lebih ya. Di Solo sini bisa sampai 37, 35, 37 ya, seperti itu. Jadi kalian perhatikan kabel dan antenanya. Kalau memang usia antena kalian udah usur ya ganti aja sekalian kabelnya sekalian, karena banyak sekali yang seperti itu ya. Jadi tetangga teman itu ya seperti itu, di program nggak bisa dia masangnya, termasuk pemasangannya itu pada masih bingung. Nah, pemasangannya ya tinggal di sini. Kalau kalian apa namanya, TV tabung atau belum ada HDMI-nya ya pakai RCA-nya ini ya, atau AV-nya. Untuk AV-nya itu ya, AV-nya colokkan ke AV. Kalau ada HDMI ya HDMI, dan antenanya dicolokkan ke sini ya, seperti itu ya, bukan di TV-nya. Ini dicolokkan di TV-nya, tapi antenanya antenanya colokkan TV-nya, tidak dicolokkan sini. Ini udah nyolok ke TV, betul ya, betul. Tapi antenanya dia masih nyolok ke TV-nya, bukan di sini. Nah, ada juga yang seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti itu ya, karena ini baru ramai dan trending topik ini STB ini ya. Silakan buat yang mau nyervis juga ke saya, kirim ke saya ya, nanti kalian pertimbangkan itu ya, masalah biaya servis dan ongkos kirim bolak-baliknya worth it atau tidak. Kalian pertama beli berapa, sekarang berapa? Kalau sekarang mahal, di atas 250, di Solo ini udah 300 lebih ya. Metric kabel bisa sampai berapa Ki Gonto kemarin nanya?
350. Yang Tanaka berapa? 32 ya, sama ya, kurang lebih ya, sama lah ya, tergantung ya toko masing-masing mereka dapat harganya berapa, tinggal mereka mainkan ya. Kalau laris manis biasanya dipermainkan harganya ya, seperti itu ya. Sebenarnya dulu saya juga mau kula ini ya, cuma ya modalnya pas buat anu ya, pas buat DP rumah, jadi ya sempat pula. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, ini akan saya ganti dulu. Penggantian elko-nya berapa? Kalian ganti yang sama tidak apa-apa ya. Pakai yang 1000 mikro tapi voltasenya kalian besarkan. Cari elko yang bagus. Ya, seperti itu. Atau kalian besarkan nggak apa-apa, pakai 2200 juga bisa ya, nggak masalah ya. Karena kan ini bagian output di sini. Ini ada dua nih. Ini juga ada. Nah, ini masih 10 volt ya, untuk 5 voltnya stromnya ke sana. Ya, ini ekonya aja ya, kalian ganti yang bagus. Kalau kalian nemu eko yang bagus, ya ini ganti ini sama ini, ganti dua-duanya. Tapi biasanya cuma satu aja yang meledos bagian sini ya, bagian ini. Jadi dari outputnya trafo ke sini. Ya, dioda, ini ada dioda. Ke sini ini pasti meledos sering sekali ya, seperti itu. Oke ya, saya ganti dulu. Nah, ini banyak ngocehnya, tapi semoga informatif ya buat kalian yang pasang-pasang STP dan baru beli bingung, karena kan ini enggak langsung serentak ya, semua se-Indonesia, jadi urut ya, berurutan, dan nanti di daerah lain pasti akan mengalami sama seperti tusar-tusar, pasti akan banyak menerima perbaikan seperti ini ya, seperti itu. Oke ya, saya ganti dulu elko-nya. Oke ya, di sini ekonya sudah saya ganti 25 volt. Sebetulnya 16 itu sudah cukup ya, cukup. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Karena ini kebutuhannya nggak sampai, sablanya nggak sampai sebesar itu 16 volt gitu. Nggak sampai, ini aja yang depan ini cuma 10 volt ya. Nah, ini karena memang kualitas ekonya yang kurang bagus ya, seperti ini. Ini sebagai contoh aja ya. Ambil contoh elko, nah seperti ini. Nah, ini 470 mikro yang 25 volt aja lebih besar ini ya. Ya, lebih besar ini daripada ini. Nah, ini malah sama seperti, nah ini saya punya nih 100 mikro 50 volt, bahkan dia lebih besar ya, karena dia voltnya lebih besar, tapi fisiknya sama besarnya, malah lebih besar ini ya, seperti itu ya, karena kualitasnya. Jadi ganti aja ya Mas, harus diganti. Apakah ganti yang apa, yang bagus itu yang seperti apa ya, kalian ganti aja ya. Yang jelas kalau ini ganti yang voltasenya lebih besar 25, atau kalau kalian ganti 16, lihat fisiknya, kalau ternyata lebih besar dari ini ya kalian beli ya, seperti itu. Tapi kalau sama persis seperti ini lebih baik jangan. Nah, seperti itu ya, karena untuk kapasitor sendiri di pasaran itu macam-macam ya, jenisnya, mereknya, tipenya ya, kita ya nggak bisa ya mana yang bagus. Ini aja Nichicon, ini apa, Nichicom, banyak banget ya, macam-macam. Nah, yang jelas kalian beli aja yang secara fisik kelihatan meyakinkan ya. Oh, ini jelas nggak bagus seperti itu ya, kalian ganti aja. Nah, terus ya selanjutnya itu ya, untuk perawatan selanjutnya ya, kalau kalian nggak mau kasih kipas ya tentunya apa namanya, biasakan dimatikan kalau tidak dipakai ya, biar nggak panasnya over seperti itu. Karena ya dia hidup terus ya, seperti ini kan kemungkinan seperti itu. Jadi dia dinyalakan terus nggak dipakai tetap dinyalakan ya, seperti itu ya. Ya normal ya, normal ya, apa namanya ya, seperti itu ya. Tapi kalau kalian pengen lebih awet lagi atau biar nggak lupa ya, kasih kipas angin ya, seperti itu. Kasih kipas angin, taruh di atasnya sini, tapi ini harus kalian buka dulu lubang anginnya, seperti itu ya. Seperti itu tadi tips dari saya, seperti itu. Nah, terus buat kalian yang baru pertama kali beli STP, nggak bisa dipakai, tidak keluar gambar,
baru beli ya, biasanya seperti itu, banyak sekali yang WA ke saya ataupun tetangga ya. Ya seperti yang saya bilang, cek kabel antenanya. Kalau ini pemasangannya udah betul belum ini ya, ke AV, ke HDMI nya, posisinya TV nya sudah pas HDMI atau AV in belum. Nah udah pas ya, cek di kabel antenanya dan cek juga antena TV. Kalau memang udah usianya ya, lebih baik ganti sekalian ya. Ganti sekalian satu paket ya, pasti dijamin langsung breng. Untuk arah antena ya seperti biasa diarahkan seperti antena TV analog ya, seperti itu. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu ya upload-potokannya ya. Nah, ini berlaku untuk semua ya, nggak hanya merek ini aja ya, merek Matrix, Apple atau Tanaka, ini sama aja semua kerusakannya kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Sampai ketemu di upload-potokan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.